Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat SAR, perkenalkan nama saya Diego Tristan Raimundus Kusuma. Saya peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil dari instansi Basarnas, tepatnya unit kerja kantor pencarian dan pertolongan kelas A Jayapura. Dan di sini saya ditemani senior saya, Bang, izin memperkenalkan diri Bang dan pengalaman di kata Bang. Halo Sobat SAR, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Fritz Yordan Tokoro, bergabung di Basarnas tahun 2010 dan pengalaman kerja diklat dasar SAR saya mengikuti di Rindang 17 Cendrawasih pada tahun 2011. Untuk prajabatan saya mengikuti di Bogor tahun 2011 juga, dan ditugaskan di kantor di tahun 2010 sampai tahun 2012 awal saya dipindahkan ke kapal, menjadi ke kapal sampai tahun 2019 dan kembali ke kantor tahun 2019 sampai tahun 2025 sekarang. Nah, untuk pengalaman kerja Bang, Abang pernah kerja di kapal Bang. Pengalaman apa yang Abang lewati saat Abang pernah kerja di kapal? Mungkin operasi kah atau gimana Bang? Izin Bang. Dan untuk pengalaman kerja di kapal sama seperti kurang lebih sama seperti rescuer, para rescuer di kantor kita di sana siaga 24 jam per 3 hari, setiap 3 hari sekali siaga 24 jam. Terus kita melaksanakan sea trial di sekitar laut Jayapura situ, dan untuk pengalaman operasi banyak juga. Kita pernah mengevakuasi medis dari kapal asing, terus melaksanakan operasi SAR seperti rekan-rekan rescuer lain di kantor juga. Nah, kita masuk ke pembahasan inti. Yang saya dengar dari pengalaman Abang itu banyak. Menurut Abang, apa itu berorientasi pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Bang? Izin Bang. Nah, untuk pelayanan terbaik kepada masyarakat, kami selalu siaga 24 jam di kantor. Setelah terima laporan musibah, kami harus bergerak cepat. Standar yang diberikan oleh pemerintah 20 menit dari laporan, mulai terima laporan musibah sampai persiapan sampai keluar dari kantor. Setelah tiba di tempat musibah, kami harus melayani sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tapi tidak lupa dengan standar operasi Basarnas itu sendiri. Oke, kita masuk ke accountable. Nah Bang, saya pernah melihat anggota Basarnas melakukan operasi menggunakan alat-alat canggih, modern, dan tentunya harganya tidak murah. Untuk alat tersebut, bagaimana pertanggungjawabannya setelah dilakukan operasi? Izin Bang. Ya, Basarnas mempunyai peralatan yang canggih. Pada saat kami menggunakan, dari awal selalu kami membuat daftar peralatan yang keluar dari gudang pada saat kami menggunakan, dan kembali sesuai dengan daftar yang kami buat dan kembalikan ke gudang pada saat selesai menggunakan di medan operasi. Dan jika ada peralatan yang rusak, tentunya kami akan memberikan tanda khusus agar tidak disalahgunakan oleh personil berikutnya pada saat operasi selanjutnya. Demikian. Nah, sekarang kita masuk ke kompeten. Tadi saya mendengar Abang punya pengalaman di klat SAR dan di klat lainnya. Bagaimana Abang
cara abang untuk mempertahankan keterampilan tersebut? Izin abang. Untuk mempertahankan keterampilan kita dibuatkan jadwal setiap hari Senin dan Rabu untuk keterampilan kita, mempertahankan keterampilan kita. Kami belajar bersama dengan rescuer lainnya untuk pembelajaran MFR, water rescue, jungle dan HAT demi menjalankan tugas kita secara optimal. Kita masuk ke harmonis. Saya emang pernah melihat kejadian-kejadian saat operasi Basarnas melibatkan potensi-potensi bakat masyarakat. Saat melakukan operasi tersebut, bagaimana Basarnas bisa menjaga keharmonisan saat operasi tersebut? Izin abang. Untuk menjaga keharmonisan pada saat melaksanakan operasi, kami selalu menghargai setiap personil latar belakang suku agama mereka, karena keharmonisan sangat penting untuk melaksanakan tugas agar hasilnya optimal. Kita masuk ke loyal. Nah, sekarang Basarnas itu lagi disorot dan dikritik oleh masyarakat. Bagaimana cara loyal kita sebagai anggota Basarnas kepada pemerintah dan instansi menurut abang? Untuk menjaga loyalitas kita pada pimpinan maupun pemerintah, kita harus menjalankan tugas dengan baik yang diberikan oleh pimpinan kita di kantor maupun di luar kantor. Jangan lupa menjaga nama baik instansi. Kita masuk ke adaptif. Bang, saya tadi mendengar pengalaman abang tentang abang dari ABK pindah ke kantor. Bagaimana cara abang untuk menyesuaikan diri dari perubahan tersebut, abang? Izin abang. Nah, setelah turun dari ABK ke kantor menjadi rescuer, saya merasa tidak susah untuk menyesuaikan diri karena kita masih satu keluarga. Kantor besar Jayapura sering melaksanakan kegiatan juga bersama-sama, kegiatan dalam kantor maupun di luar kantor seperti operasi sering sama-sama, jadi tidak susah untuk menyesuaikan diri. Kita masuk ke kolaboratif. Bang, saya tahu bahwa rescuer sekarang itu kekurangan orang, khususnya itu untuk rescuer yang kurang lebih 4.000 personil. Bagaimana cara Basarnas untuk mengoptimalkan kinerja? Izin abang. Nah, untuk mengoptimalkan kinerja kita pada saat operasi, kami selalu berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait untuk mengungkapkan kekurangan kita pada saat operasi skala besar. Kita bisa menggunakan peralatan dari, jika itu kecelakaan pesawat, kami bisa menggunakan pesawat dari rekan-rekan TNI maupun Polri atau instansi lainnya yang mempunyai peralatan untuk mengcover operasi skala besar tersebut. Jika itu operasi skala kecil, kami berkomunikasi juga dengan instansi-instansi terkait agar hasil yang kami raih nanti pada saat operasi secara maksimal. Nah, itulah cerita singkat dari podcast saya dan dari senior saya. Sebelum kami menutup, kami akan melakukan slogan. Izin bang. We are family, profesional, modern, teruji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.